Kecelakaan yang menimpa artis yang memiliki nama asli Vanessa Adzania ini terjadi di kilometer 672 arah Surabaya pada Kamis siang. Vanessa dan suaminya meninggal di lokasi, sementara 3 lainnya yakni putra Vanessa, babysitter dan sang pengemudi mobil dilarikan ke rumah sakit. Mata kecelakaan yang menimpa mobil Vanessa Angel dan keluarganya di ruas tol diterima di Jombang, sisi yang lebih baik, diterima di sisi Tuhan. Semoga semua ditinggalkan juga dalam kondisi yang selalu menerima dan mengikhlaskan dari Vanessa Angel ini. Kemarin engkau masih ada di sini, bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Lala, mesra banget sih. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua, melewati hitam putih hidup ini bersamamu. Video ini aku buat sebagai kenang-kenangan bersama sahabatku, almarhumah Vanessa Angel. Sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku. Semoga tenang kau di sana selamanya. Masya Allah, alhamdulillah ketemu Rensi, Milano, Rizka. Jadi mau ceritain ke teman-teman nih bahwa Kak Rizka Saya hijrah gara-gara melihat dulu si adik-adikan ya, si Vanessa. Jadi mengingatkan saya bahwa dunia itu hanya sesaat, kekalnya kita tuh di akhirat. Dan saya hijrah baru berapa Kak? 2 bulan setengah. Kamu 2 bulan ya, aku mau setahun karena aku melihat banyak sekarang mati yang mendadak, kita nggak pernah tahu umur, apalagi ya aku sama Vanessa kan pernah syuting juga. Di situ bikin kita makin lebih mendekatkan diri sama Yang Kuasa, bahwa sholat itu penting karena bagaimanapun juga di saat kita lagi sehat itu kita nggak tahu kapan meninggal. Jadi memang kita ada ketukan dari teman-teman yang udah mendahulukan kita ya. Jadi pelajaran bahwa hidup ini harus disyukurin apa yang ada, dan harus ya berubahlah, maksudnya dari hal yang nggak baik jadi baik. Pelajaran hidup kita sih. Aku kaget sih tadi pas lagi ngobrol, aku nih baru banget hijrah. Aku hijrah gara-gara hikmah dari kepergian Vanessa. Ya. Sehari setelah Vanessa itu meninggal siang ya. Besoknya aku langsung hijrah. Hari Jumatnya berarti ya. Ya Jumat. Jadi alhamdulillah banyak juga ya Mas. Imbangnya dari yang lain-lain juga yang udah ngeduit, bahwa umur itu kita nggak pernah tahu. Sahabat kita aja yang tadinya hai sama kita, padahal aku terakhir tuh ketemu Vanes pas lagi acara melodi apa tuh yang berpacu dalam melodi. Terakhir ketemu dia sempet hai sama aku nggak nyangka Kamisnya itu ya Allah, aku langsung shock gitu. Ternyata ya itulah menguatkan kita lebih mendekatkan diri sama Yang Kuasa. Bener-bener harus. Kalau aku bukan kenal, maksudnya pernah dulu ya waktu zaman jahiliyah itu
kita nggak usah munafik ya, pernah kayak dugem gitu. Tapi alhamdulillah Vanessa juga kan sebelum meninggal dia udah hijrah duluan menjadi lebih baik kan. Ya mungkin itu jadi pacuan kita ya, bahwa nggak selamanya kita hidup ini atau harta, hanya karena harta kita nggak, ternyata tuh bahwa kita tuh akan kembali ke Tuhan. Jadi perbaiki diri aja untuk menjadi lebih baik. Belum ajal menjemput. Ya kalau bisa Sampai begitu. terlambat. Ya. Alhamdulillah ada hikmahnya. Nah, untuk teman-teman, Amin. doain untuk teman-teman, insya Allah semoga ya dengan dunia yang udah tua ini, semoga ada kesempatan untuk bertobat, berubah. Karena waktu kita nggak pernah tahu. Jadi berbuat baiklah sesama manusia. Dan yang lagi pada apa ya hujat terus nih, mendingan lu pada insaf aja deh. Jangan ngezolimin orang terus, karena umur nggak pernah tahu. Nanti tanggung jawab kalian tuh di akhirat lebih berat loh. Mendingan kita hidup damai, adem-adem aja, bersiraturahmi, itu aja deh. Untuk deterjen udahlah, jangan jadi Tuhan dadakan di dunia. Udah perbaiki diri masing-masing Karena aja. kalian gak berhak menghakimi siapapun, yang berhak menghakimi hanya Allah dan amal perbuatan kalian, gitu aja. Menurut kakak gimana pandangan permasalahan yang nggak kunjung kelar? Semua manusia itu mau bertobat aja ada ujian. Mau dia nggak benar aja ujian itu ada. Yang penting yakin bahwa kita itu benar. Jadi nggak pernah takut kalau kita selagi kita di posisi yang benar, insya Allah akan bantu. Karena setiap manusia itu pasti ada yang menzolimi, ada yang sirik, ada yang iri, itu pasti akan terlewati. Yang penting Ica kuat, semua keluarga Vanes sama Bibi ya kuat, walaupun belum ketemu. Pengen sih ketemu siapa, si Dede Gala, pengennya kalau kan suka anak kecil, pengen ketemu ya, maksudnya bersilaturahmi walaupun nggak kenal, mana tahu bisa jadi saudara di luar ya kan. Kadang-kadang teman bisa jadi saudara, bisa jadi sahabat. Menguatkan diri aja, karena bagaimanapun juga pertolongan Allah itu lebih penting. Nggak usah mikirin orang lain, pasti bantuan Allah itu ada, aku yakin. Karena orang terzolimi itu doanya lebih manjur. Pesan-pesan dari orang yang pernah mengenal Vanessa dan sesosok ya bisa dibilang misalkan netizen gitu, ada yang mau disampaikan nggak untuk pihak keluarga A dan keluarga B supaya pengen semuanya, kan kita dari pihak orang luar pengen semuanya baik-baik aja kan? Ya, untuk pihak yang saling yang saling berseteru sudahlah ya, karena nggak zamannya lagi mau ribut-ribut. Dunia ini udah pusing dengan urusan-urusan yang lain, terus aja berita yang begini, tambah lagi berita begini, mungkin yang lainnya juga kan capek. Enak tuh hidup itu rukun-rukun aja, sirangkul yang baik. Apa sih yang dicari? Kan kita kan Allah bilang itu, Allah itu bilang kan kita, saya agak julid. Allah itu bilang gini ya, selagi kau bermusuhan dengan manusia lebih berat. Kalau Allah itu kan masih bisa memaafkan, tapi kalau kita bermusuhan dengan manusia itu lebih berat selagi kau belum minta maaf pada manusia yang kau sakiti gitu loh. Jadi lebih baik ya udah kita berbaik-baik pada manusia gitu. Kalau Allah sih udah jelas pasti maha pemaaf, tapi manusia yang kau sakiti kan belum tentu. Jadi jangan pernah menyakiti hati orang lain. Udah gitu aja, baik-baiklah dengan manusia gitu, ya kan? Amin. Sih kalau menurut aku untuk kedua belah pihak, apalagi udahlah dia udah meninggal, udah tenang, kasihan loh, kasihan bukan Gala, kalau aku sih kasihan yang sudah meninggal. Gala juga kasihan. Iya, maksudnya pengen tenang. Kalian bermusuhan yang tidak penting, udah kita doain aja, mau bagaimanapun dia pasti ada sisi baiknya Vanessa. Udah kita ingat-ingat kebaikannya dia, udahlah jangan bisa terus udah kayak anak kecil say. Doain lebih baik. Udah. Katanya kita doain yang terbaik semuanya supaya cepat kelar. Ica juga semua diberi kekuatan, kesehatan. Bagaimana juga Allah tuh nggak tidur. Pasti Allah kan menunjukin yang mana yang benar, itu aja. Saya berdua. Sama. Amin. Insya Allah ya Allah. Tinggal doa bisa pergi haji dan umroh. Amin. Amin. Mana tahu ada rezeki. Yang baik insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya Allah. Halo guys, welcome to my vlog. Halo guys, Ngomong dulu. Sini. Sini dong. Gala sini dong. Ya. halo guys. Ntar masuk angin baju nggak diganti. Pakai. Anaknya dilepas. Kalau mau dibudak. Ntar masuk angin.
Itu tuh. AC-nya aja dopek kan. Biasa tak kayak oleh loh. Sampai gede, nggak bisa panas. Aku tuh nggak bisa panas. Jangan. Ini dia juga waktu kecil bayi aja udah didinginin. Terus kata suster, jangan terlalu dingin. Nanti bayinya sampai gede kayak gitu terus. Iya, dia panas dikit keringetan. Astaga, keren mau jatuh. Ya, sini semua. Jangan dikasih tanya. Tadi dipakai suruh buka, sekarang suruh pakai lagi. Maunya apa sih Gala ini? Sebenarnya? Oh iya. Selfie, senyum. If you happy, you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, and you really show it. If you happy and you know it, clap your hand. Senyum dong, senyum dong. Smile. Mana giginya. Mem, sudah 100 hari kamu pergi meninggalkan kita semua. Kita di sini selalu doain kamu kok. Kamu tenang di sana ya. Insya Allah kita semua jagain Gala baik-baik. I love you. Kan seperti dirimu, oh kekasih. Jauh kau pergi meninggalkan diriku di sini. Vanessa Angel itu ada kemungkinan mati bagus. Saya punya kemungkinan. Kenapa? Ini kalau kita mau masuk, kita bahas bab Vanessa Angel mimbabi zikru mahasinil maut. Udkuru mahasin mautakum. Sebutkan kebaikan orang yang mati di antara kalian. Walaupun jelek, carikan satu alasan untuk dia jadi baik. Tadi tidak saya mengatakan jadikan idola ya. Bukan. Ada kemungkinan dia itu matinya baik. Kenapa Beb? Kan dia artis Beb. Nggak pakai kerudung. Ini ada cerita Pak. Mirip persis sama ini ceritanya. Beda setong orang bini. Ini yang cerita Habib Umar ini. Yang cerita Habib Umar ini. Makanya saya bilang ada kemungkinan dia mati baik. Mukanya terang. Mak bisa Beb. Dia tukang zina. Bisa. Jangan meremehkan Pak. Belum tentu. Terkadang orang seperti itu tuh matinya husnul khotimah loh. Daripada kadang ada orang yang cadar-cadaran keng termaleter del mangendel bisa aja. Jangan. Makanya jangan kamu merasa baik. Intinya itu dalam kematian. Habib Umar pernah cerita. Dulu beda setong reng bini noksen. Akhirnya apa? Si perempuan ini seorang perempuan dalam tanda kutip pelacur mati. Orang kalau zina sekali itu amalnya 70 tahun habis. Habis. Akhirnya apa? Dia mati. Ketika mati ada seorang kiai. Ada seorang kiai mimpi seorang pelacur. Dalam keadaan indah di kuburannya Pak. Bak Tuan Putri glowing, angkui emas pakai putih-putih indah duduk di kerajaan. Ngejit si nyaman ke. Aku. Kok bisa kamu jadi Tuan Putri di kuburan? Padahal kamu itu pernah melakukan perzinaan noksen. Kiai, jangan kau panggil aku noksen lagi. Panggil aku bidadari Angel. Kenapa kamu hidup enak di kuburan? Bukannya kamu pernah berzina? Berzina itu menghancurkan amal kamu 70 tahun. Kamu gak sampai umur 70 mati. Dari mana amal kamu? Dijawab sama si perempuan ini yang hampir berzina ini. Seorang berzina. Iya, saya 40 hari ya Allah. Mulai ujung kaki bitang cetak nega buk bi malaikat apa boleh setengah. Aduh. Buk bi malaikat sakit kiai. Loh, kenapa kamu sekarang
menjadi perempuan yang mulia di kuburan? Iya. Saya ini nggak punya amal. Saya tukang zina. Tapi saya terima kasih kepada ibu-ibu PKK. Ibu-ibu yang hadir di pengajian Ahbab, terima kasih saya. Kenapa? Setiap duduk saya diomongi. Duduk 5 orang. Dikatakan Habib Umar pernah mengatakan, siapa orang yang membicarakan orang riba. Riba itu nyebut kejelekan orang yang memang ada di orang itu. Itu namanya riba. Kalau nyebut kejelekan orang yang gak ada pada dia, itu fitnah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Dikatakan oleh Habib Umar, siapa orang yang membicarakan saudaranya, maka apa? 70 sholat yang diterima yang kamu lakukan, Allah berikan kepada orang yang kamu bicarakan. 70 sholat yang diterima. Kita 1 tahun sholat, belum tentu 1 sholat kita diterima sama Allah. Tapi siapa orang yang membicarakan saudaranya muslim, maka apa? 70 sholat diberikan kepada orang yang kita bicarakan. Jadi saya kiai, ada ibu PKK 10 orang ngomongkan saya, 70 dikali 10 berapa? 700 sholat saya dapat. 20 orang kiai ngomongi saya, dapat kiriman dari malaikat. Apa? 700 kali 2 berapa? 1.400.000 sholat yang diterima saya dapat. Sehingga dalam 40 hari saya disiksa, hari 42, 43, enggak sampai 3 bulan kecuali saya sudah menjadi perempuan yang mulia di alam kubur. Kenapa? Karena saya dikirimi kejelekan saudara saya. Dia membicarakan saya, amal sholatnya diterima, diberikan kepada saya. Maka dari itu kemungkinan Vanessa Angel itu jadi orang baik. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan kejelekan, satu Indonesia membicarakan dia. Berapa kali sampai membicarakan sehingga dia dapat kiriman. Jadi artinya apa? Bukan saya membela Vanessa Angel bahwasanya bukan. Ada kemungkinan kenapa? Karena dia sempat viral dan dibicarakan orang satu Indonesia. Berapa sholat 70 dikali orang satu Indonesia yang membicarakan dia. Sehingga apa? Dosa zinanya habis dengan mudah. Gara-gara culu bus gara-gara culu. Nah, saya bukan membela supaya kalian menunjukkan bahwa Vanessa Angel itu apa jadi, bukan. Ya memang kebanyakan orang itu mati karena niatnya. Tapi ada celah untuk dia menjadi perempuan baik. Kenapa? Karena dia pernah dibicarakan orang. Makanya orang dulu Pak, orang dulu dengerin. Orang dulu itu kalau diomongi orang terima kasih. Ada satu kiai, Melikum kiai. Kumlam jong. Berapa jong? Kule cak kocak anu empian cak kocak en bima ada je. Ayo jong. Beda roti re jong. Boh. Kebi gule je. Boh benih jong. Atraki kata tangke si cak ngocakin kok jong. Ku cak ngocakin ke ebri roti. Eki, mak bisa ke, cong. Orang secak ngocain kok rojong, petong polo bejeng ese etre, macok beking kok. Saya mau balas 1 sholat saya 1 tahun itu belum tentu diterima 1. Saya sudah dapat gratis 70. Kalau saya omongi lagi, saya kembalikan. Man cong, porop roti paling roti 15.000 ceria. Paling 15.000 ini rotinya. Akhirnya besoknya diomongi lagi, kiai masih diomongi lagi sambian. Apa kata kiainya? Cong, ambilkan anggur sama kasihkan. Kiai bersembian. Arah apa cong? Ambil cak kocain. Mun pas cak kocain beri anggur gula terogi ya cak kocain sembian. Apa kata kiai? Cong, setiap dia ngomongin saya 70 salat dia diberikan kepada saya. Makanya mulai sekarang kalau sampean diomongi orang, angkat tangan, alhamdulillah. Habib Umar pernah mengatakan, jika Allah mencintai seseorang, Allah akan jaga lisannya untuk berbicara yang jelek dan akan dihiasi dengan zikir. Kalau tandanya Allah cinta.